Ya, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mulai doa pagi kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru Engkau berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah sebelum kami memulai doa-doa kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini, Engkau yang berkenan melayakkan setiap kami Tuhan, menguduskan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami alami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu boleh turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Oh, terima kasih. Kau Allah yang layak kami sembah, satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat perlindungan, penebus kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karenamu kami hidup Tuhan. Karenamu Tuhan kami ada hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu
Kau satu-satunya alasan ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau satu-satunya alasan kami untuk hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Yesus, oh Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Haleluya. Kau satu-satunya yang layak kami sembah, satu-satunya pemilik hidup kami. Kau yang terindah, oh, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kau yang termulia, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami.
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tempat perlindungan kami, batu keselamatan kami Tuhan, gunung batu keselamatan kami Tuhan, batu karang yang kokoh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami imani Engkau senantiasa bersama kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam segala perkara, dalam segala situasi Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mendengarkan setiap kebenaran hati Tuhan. Biarlah
Tuhan, kami boleh persiapkan hati kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Pak Markus. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yunis yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau telah bertakhta dalam pujian penyembahan saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya kami hendak merenungkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami. Firman-Mu kebenaran, dan kebenaran saat kami mengetahuinya memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memeteraikan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Yunis yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, ada Bapak Gembala kalau ada, juga Pak Robert sebagai Wakil Gembala. Dan kita dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca dengan cepat bagi kita semua. 1 Korintus 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di situ judulnya sudah jelas, perselisihan ya. Dan aku, saudara-saudara, ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang yang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita merenungkan melakukan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, saat saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, dan juga dengan perjalanan pengalaman-pengalaman dalam pelayanan, ya Tuhan kasih satu pengertian di dalam firman Tuhan ini. Ini yang disebut kubu yang dibangun. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-45 itu ya. Ini yang disebut kubu ya. Kubu yang dibangun oleh manusia menentang pengenalan akan Allah. Jadi kita sekarang ini kan sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Di sini kan ada anggota-anggota kul, ketua kul, gembala-gembala. Nah, ketika jemaat mengikuti Tuhan, seringkali itu mereka ikut karena kita. Ya, kan Paulus menjelaskan bahwa ya dulu mereka ikut Tuhan, ada yang golongan Paulus, ada golongan Apolos, ya. Sehingga akhirnya mereka ribut, berselisih, mereka membuat kubu ya, ada dari golongan Paulus, ada dari golongan Apolos, ya. Sehingga Paulus menekankan bahwa kalau masih ada perselisihan begini, ini menunjukkan bahwa ini masih manusia duniawi yang belum rohani. Ya. Kan kita punya dua warga negara ya. Saat kita belum di dalam Tuhan, kita menjadi manusia duniawi. Tapi saat kita sudah mengenal Tuhan Kristus, maka kita menjadi warga kerajaan sorga. Ya.
warga kerajaan surga, yang akhirnya nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi di sana. Nah, Paulus ingatkan jemaat Korintus ini ada dua kubu, yaitu kubu Paulus, kubu Apolos. Nah, mari kita perhatikan di dalam pertumbuhan gereja, di dalam pelayanan kita. Kita pastikan apakah yang mengikuti Tuhan ini, ya anggota-anggota kul kita, ya bahkan keluarga kita ini benar-benar ikut Tuhan, ya, atau hanya ikut karena kita. Jadi kita di mana mereka ikut, kita di mana mereka ikut. Nah, kalau mereka ikut Tuhan hanya karena kita, seperti kisah daripada Ayub, Bapak Saudara. Ayub dia berkata begini, dulu aku ikut Tuhan, aku mengenal Tuhan hanya kata orang. Kalau kita, anggota-anggota kul kita, ya orang-orang sekitar kita yang ikut Tuhan hanya kata kita, maka ini mereka masih manusia duniawi yang belum rohani. Kalau yang belum rohani masih membutuhkan susu, kata Paulus di sini. Dia tidak memberikan makanan keras, tapi kalau makanan keras diberikan kepada mereka yang sudah dewasa rohani. Sehingga pastikan bahwa di dalam pelayanan kita ini tidak ada kubu Paulus, tidak ada kubu Apolos. Tetapi semata-mata kita tertuju kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Akhirnya Paulus menjelaskan kepada jemaat, ya, bahwa yang terpenting di ayat yang ketujuh, karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya. Yang menyiram melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita bawa jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita melihat bahwa semua ini adalah pertumbuhan daripada Tuhan. Jadi baik kita yang menanam, kita yang menyiram, sudahlah kita lupakan jasa kita. Kita lupakan andil kita lupakan kebaikan kita. Kita tidak usah hitung-hitung. Seringkali ada hitung-hitung, nah bahaya. Bahaya dalam mengikuti Tuhan. Sehingga terjadi perselisihan. Nah, untuk itu, mari. Ayat yang ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Jadi yang semua kita kerjakan apapun itu masing-masing kita akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, siapa yang menjadi kawan sekerja Allah? 5 jawatan itu, Bapak Saudara. Ya, ada gembala, penginjil, ya, gembala, nabi, ya, rasul, penginjil, guru. Ini adalah kawan sekerja Allah. Dan karunia-karunia ini pasti muncul di dalam pelayanan kita, Bapak Saudara. Ya. Kadang kita dalam posisi sebagai ladang Allah, bangunan Allah. Kadang juga kita dalam posisi sebagai kawan sekerja Allah. Nah, kita ingatkan jemaat adalah ladang. Ladang bangunan itu kan siap untuk dibajak, ya. Ladang itu kalau sebelum ditanam benih firman Tuhan, dibabat dulu rumputnya, ya, dicangkul dulu, diambil batunya, akar-akar rumput dibuang. Artinya apa? Siap dibentuk sehingga tidak mudah berselisih, tidak mudah, ya, bertengkar. Ada golongan ini tidak. Bangunan pun begitu. Bangunan itu tidak ada hak untuk dibentuk. Terserah pemiliknya, yaitu Tuhan. Dan lewat 5 jawatan, ya 5 jawatan ini ya siap bangunan itu mau dibentuk dengan seperti apa, ya. Kamarnya mau dibentuk, mau diisi apa, ya namanya kita ini bangunan. Tentunya tentang nilai-nilai kerajaan Tuhan. Nah, kita perhatikan di dalam pertumbuhan pelayanan kita yang Tuhan percayakan, karena kita di sini semua leader, ya. Perhatikan jangan sampai perselisihan itu muncul karena ada kubu-kubu, golongan Paulus, golongan Apolos. Ini akan membuktikan bahwa
kita masih bayi rohani ya, masih hanya membutuhkan susu. Tapi kalau pagi hari ini sama-sama kita fokus kepada pertumbuhan yang daripada Tuhan, maka ini membawa kita kepada kita adalah manusia rohani yang pencernaan rohani kita sudah terlatih ya. Orang dewasa rohani kan makan apa aja bisa karena dia bisa memilih. Kalau dia makan ikan, tidak langsung ikan-ikannya semua dia makan, dia akan pilih. Oh ini dagingnya, ini tulangnya, dia akan pisahkan. Ya, jadi yang dia makan itu dagingnya, tulangnya dia buang. Nah itu orang yang dewasa rohani. Nah, Bapak Saudara, pengalaman ini yang ketika saya baca renungan ini, saya melihat seringkali orang ikut Tuhan itu karena kita. Jadi mari sama-sama kita sepakat, kita belajar seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ya. Bukan soal yang menanam, bukan soal yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya berdoa supaya pertumbuhan rohani terjadi baik dalam keluarga kita maupun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Bapak Saudara dan saya, ya. Hindari perselisihan. Kalau ada perselisihan itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi. Mari kita lihat apakah kita masih suka berselisih, baik kita, keluarga, pelayanan. Kalau perselisihan itu intensi yang masih besar, maka ya kita masih bayi lah, hanya susu. Di dalam Ibrani, kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita sudah menjadi dewasa, tetapi masih memerlukan susu. Nah, mari Bapak Saudara, perhatikan baik dalam wadah pelayanan kita, bahkan keluarga kita. Ingatkan bahwa kita ini ladang Allah, bangunan Allah. Mau siap dibentuk, dicangkul, dibersihkan, kita memiliki kerelaan hati untuk siap dibentuk, memiliki kerelaan hati untuk siap menerima makanan-makanan keras untuk kedewasaan kita di dalam Tuhan. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, jadi ketika ada kubu-kubu ini kita punya kuasa untuk ya tawon pikiran dan taklukan kepada Kristus. Jadi ketika masih ada kubu-kubu ini, mari kita tawon pikiran, kita taklukan kepada Kristus dalam nama Yesus, supaya sama-sama fokus kepada pertumbuhan yang daripada Tuhan. Nah, inilah Bapak Saudara kebenaran yang ingin saya bagikan bagi kita semua, sehingga Tuhan menuntun kita menjadi pribadi yang dewasa, rohani, menjadi manusia rohani, yang terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Hindari segala perselisihan-perselisihan, sebab itu hanya menunjukkan bahwa kita adalah manusia duniawi yang belum rohani. Tetapi mari kita buka pencernaan rohani kita untuk terlatih siap menerima makanan-makanan yang keras. Karena makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Puji Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, berkat-Mu menuntun setiap kami ya Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa supaya kami memahami bahwa kami ini adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan hamba-hamba Tuhan, para rasul adalah kawan sekerja Allah. Kadang kami dalam posisi juga sebagai ladang, kadang juga kami posisi sebagai kawan sekerja Allah. Sehingga kami boleh mengerti bahwa yang terpenting bukan kami, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedewasaan rohani terjadi dalam setiap kami, pribadi, keluarga, anggota kul, gereja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Saya serahkan kepada Pak Robert. Ya, Pak Hendrawan kalau ada.
Halo Bapak Ibu, amin. Ya. Jadi namanya gereja Tuhan, ya rumah Tuhan, punya komunitas, itu mutlak Bapak Ibu. Tapi mari kita, apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Markus, bahwa masing-masing punya tugas. Namanya juga anggota. Kristus seperti anggota tubuh ya. Ada berbagai fungsi. Ada panca indera. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita hanya mengandalkan satu panca indera, nggak normal, nggak maksimal. Tapi Iya. kalau yang sudah Tuhan ciptakan segambar dengan dia sempurna dan itu berfungsi semua, maka akan menjadi maksimal. Nah, demikian juga di dalam kita berkomunitas, lebih lagi di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi masing-masing harus menguasai diri, memahami gitu ya, masing-masing punya kekurangan, kelebihan. Ya tentu ada beda pendapat pasti ya, namanya berbagai pribadi beda pendapat. Tapi perhatikan yang namanya perselisihan atau konflik. Bapak Ibu pernah ikut diklat kul, Iya. ada salah satu modul bagaimana menghadapi badai. Nah, masih ingat tuh, kalau nggak salah itu di modul B. Ya, di Klatku ada A, B, C, D. Nah, menghadapi badai artinya menghadapi konflik. Jadi, konflik itu kalau direspon positif, bagus. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya bukan untuk jadi ribut terus saling mendendam, bukan. Artinya menajamkan itu semakin kita belajar memahami karakter atau sifat dari anggota komunitas kita atau dimanapun kita berada dalam komunitas itu maksud Tuhan. Iya. Nah, makanya tadi dikatakan ada ya sesuatu yang harus kita pahami betul, bahwa di dalam komunitas pasti ada beda pendapat. Nah, jadi bagaimana kita itu ditentukan, respon yang positif itu ditentukan dari apa tadi? Ya, kedewasaan rohani. Iya. Hanya dikasih makanan keras sama Tuhan, bukan hanya susu tadi dikatakan ya. Makanan keras itu apa? Makanan keras ujian iman, proses iman. Iya. Salah satu contohnya pagi hari ini ya tentang ketidakakuran atau perselisihan. Iya. Nah, anak Tuhan harus paham tuh itu Bapak Ibu. Pasti ada beda pendapat, tapi jangan sampai konflik itu konflik yang berkepanjangan. Itu maksudnya. Ya, jadi mari kan kita kata Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Iya. Nah, dia yang punya kerajaan surga. Kan gitu ya, di Matius 5. Jadi mari kita belajar terus, kita berbuah, buah roh itu semakin nyata. Tentunya kalau menyangkut perselisihan atau ketidakakuran ini apa? Kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan. Iya. 3 dari 9 itu ada di sana. Nah, makanya ayo buah roh itu harus semakin nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kita percaya bahwa komunitas kita akan terus bertumbuh, komunitas kita terus berkembang, bahkan menarik jiwa-jiwa. Haleluya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Indrawan, Pak Markus untuk firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan doa-doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan, Tuhan sudah ingatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus membuka mata hati kami Tuhan untuk meresponi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, Engkau yang memberikan pertumbuhan Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus kami bawa hati kami
untuk kami punya sikap hati yang benar Tuhan di dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. We see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out of your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silahkan Pak Robert. Syarabat sakaraba sikira bala 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 bala. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan berikan waktu buat kami datang dalam ruang Zoom ini ya Tuhan, dalam mesbah doa pagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, 7 gunung atau pilar dan bidang yang ada di Indonesia, di bangsa kami Tuhan, baik itu pemerintahan, pendidikan, media, ya Tuhan, seni dan budaya, agama dan keluarga, bisnis ya Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu yang menyertai 7 bidang pilar ini Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya biar ada anak Tuhan yang berkarya dalam bidang ini ya Bapa, dan
biar mereka jadi terang dan garam di dalam 7 bidang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk lembaga tinggi negara yang ada di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Baik itu MPR, DPR, MA, KPK ya Tuhan, BPK, KY, dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai para pemimpin yang ada ya Tuhan Yesus di setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan tolong Bapak biar setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diputuskan ya Tuhan, yang diambil ya Tuhan, itu berasal daripada Tuhan saja. Engkau memberkati para pemimpin setiap lembaga tinggi negara yang ada ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam lembaga tinggi yang negara yang ada di bangsa kami Tuhan, sehingga mereka boleh ya Tuhan Yesus menjadi garam dan terang di dalam lembaga tinggi yang negara yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI Polri ya Tuhan, bagi Kapolri dan Panglima ABRI ya Tuhan, yang Kau memberkati para pemimpin TNI dan Polri ini ya Tuhan Yesus, sehingga ada kebijaksanaan, keadilan dalam mengambil keputusan yang tepat buat negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, sehingga keutuhan negara kami tetap ada, tetap kokoh ya Tuhan Yesus. Mereka karena menopang negara kami ya Tuhan. Terima kasih setiap anggota-anggota TNI dan Polri, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus dalam lingkungan dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru ya Tuhan Yesus di Kalimantan Utara. Kiranya Kau terus sertai Bapak. Kalau hari-hari ada terhambat ya Tuhan, biarlah semua itu ya Tuhan, kehendak Tuhan saja yang jadi buat pembangunan ibu kota negara kami yang baru di Kalimantan Utara ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hadir Tuhan untuk acara doa pagi Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat-Mu melimpah untuk kami semua Tuhan Yesus yang hadir pada pagi hari ini. 23 partisipan Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan teman-teman kami yang belum bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Markus Tuhan yang telah Engkau utus Tuhan untuk membagikan sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, Bu Angel Engkau berkati, anak-anak Engkau berkati. Apa yang Pak Markus kerjakan, Pak Markus lakukan Tuhan Yesus, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk mendukung kawan-kawan kami, anak-anak kami yang saat ini sedang kurang baik Tuhan Yesus, baik fisik maupun apanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Yoel Tuhan Yesus, yang saat ini masih berbaring sakit Tuhan. Kami percaya Bapa melalui bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau jamah anak Yoel Tuhan Yesus, sehingga dia diberikan Tuhan Yesus kesehatan Tuhan Yesus. Kami rindu anak ini Tuhan untuk kembali berada di gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Yosef Tuhan Yesus yang saat ini dirawat di rumah sakit Siloam Tuhan Yesus, kami juga memberikan kesehatan, pemulihan Tuhan, agar dia dapat beraktivitas kembali Tuhan Yesus, melayani Engkau di gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa dukung untuk Ibu Vivi Tuhan Yesus, istri dari Bapak Andreas Brasko Tuhan Yesus, yang sedang sakit juga Tuhan, Kau juga memberikan kesehatan Tuhan Yesus, pemulihan yang sempurna Tuhan, agar Bu Vivi dapat sembuh dan dapat kembali Tuhan Yesus ke keluarganya dan berkumpul kembali Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi, pekerjaan dan usaha serta pendidikan dari hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang merindukan pekerjaan saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau akan membukakan pintu-pintu Tuhan Yesus, agar anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat berkarya, bekerja Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus melalui pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa, mendukung doa Tuhan untuk putra Pak Abraham Tuhan Yesus, Joseph Abner Tuhan Yesus, yang hari ini Tuhan Yesus akan skripsi di Universitas Negeri Jakarta Tuhan Yesus. Penyertaan pun sempurna untuk anaknya Tuhan Yesus, sehingga dia dapat menyelesaikan skripsi dengan baik Tuhan Yesus dan mendapat nilai yang terbaik Tuhan Yesus.
Doa untuk keluarga lainnya juga Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga supaya ada mesbah doa Tuhan Yesus. Setiap pagi, setiap rumah-rumah Tuhan Yesus. Kesatuan hati dan pemulihan dari Tuhan bekerja dalam keluarga-keluarga melalui doa-doa, melalui mesbah doa yang mereka lakukan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program BCC Tuhan Yesus, kompak parenting, atau apapun juga Tuhan Yesus yang ada di BCC maupun di ranting-ranting Tuhan Yesus. Agar setiap program-program yang akan kami lakukan Tuhan Yesus itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan kerinduan untuk memiliki gedung gereja di BCC Tuhan Yesus. Yang sudah bertahun-tahun kami selalu sewa Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak suatu hari nanti Tuhan Yesus kami akan mempunyai gedung gereja sendiri Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kesatuan hati kami Tuhan. Seluruh pelayan jemaat, seluruh jemaat Tuhan Yesus. Kami sepakat Tuhan Yesus mendukung Tuhan Yesus dalam materi maupun di dalam doa Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus yang kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing pada hari ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kiranya aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya dalam hikmat Roh Kudus dan memuliakan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari link Zoom ini, kami beriman percaya menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan akan memberkatimu dan melindungimu. Dia akan menyinari wajahnya terhadapmu dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya terhadapmu dan memberikan damai sejahtera Allah Bapa melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita, tuntunan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dari Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita beriman percaya menerima berkat daripada Tuhan. Kita katakan Amin. amin, amin. Silahkan ada pengumuman. Baik, ada beberapa pengumuman sedikit. Bapak Ibu semuanya sebentar. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hari ini tetap bergabung. Terima kasih sudah menjadi jemaat yang setia dan terima kasih untuk pelayan doa pagi ini ada Pak Yunis, Pak Robert, Pak Agus, dan Pak Hendrawan. Terima kasih untuk pelayanannya. Untuk doa pagi kembali nanti ada di hari Senin, tetap jam 5 pagi ya Bapak Ibu semuanya. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah fellowship yang Enpro akan diadakan pada tanggal 11 Mei pukul 11.30 dengan guest speaker ada Denny Setiawan dan Stefani Audrey beserta dengan hostnya Pak Dodi. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin hadir, silakan dan rasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Selanjutnya, tanggal 12 Mei, hari Senin, Rayon 7 Jeremiah Generation mengadakan Rising the Standard untuk youth dengan 3 sesi. Ada Hati Bapa, Luka Batin, dan Kemenangan. Di Gedung Lautan Jalan Sudirman Bogor, acara dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Pendaftaran dapat menghubungi Kabid Gisiut setempat bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, ponakan, yang memerlukan kegiatan ini, fellowship ini, mari ikut join dan bersama-sama. Untuk itu, cukup sekian pemberitahuan dan informasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus Ralat sebentar, Tika. Oh ya Pak? Bapak Ibu, hari Senin itu hari besar. Tanggal 12. Oh iya, tanggal Betul? 12 hari libur nasional Waisak. Waisak ya Pak? Ya, jadi libur 2 pagi Oh kita. iya, baik. Ya, jadi kita Oke, kembali doa pagi BCC itu hari Rabu karena hari hari Rabu ya. doa rayon. Iya, Baik, karena terima Selasa kasih. doa Rayon. Oke. Silakan Pak Adi, Ibu Emi, begitu kan. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendrawan, Pak Yunis, Pak Agus, Pak Robert, Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati.